Rindu pulang kampung itu mengalahkan segalanya. Awak setuju tak? Apalagi bulan puasa macam ini. Belum raya aja lah banyak yang nak pulang. Pelabuhan kami lah ramai, berebut nak beli tiket. Karena armada transportasi di sini memang terbatas. Kalau tak cepat, bisa-bisa tak dapat. Biar nak diguncang-guncang ombak Laut Cina Selatan, tak pedulilah. Yang penting bisa ketemu keluarga. Inilah kampung saya, Kabupaten Kepulauan Anambas, masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kampung saya ini termasuk daerah terdepan Indonesia karena berbatasan dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Cuma dipisah aja sama Laut Cina Selatan. Dari Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau, naik feri kira-kira 10 jam lah, tergantung ombak dan cuaca. Saya Azhar Al-Farizi, panggil Faris boleh. Saya ke pelabuhan ni nak jemput abang. Abang saya ni udah lama merantau karena kuliah. Katanya kalau lah merantau, rasanya makin rindu nak pulang. Kata dia, bukan cuma nak jumpa keluarga, tapi tanah kelahiran dan seisinya yang selalu terkenang. Makanya, begitu sampai, abang langsung ajak saya nih muter-muter pulau. Di sini belum ada jalan raya atau jalan besar macam di kota. Jadi, kalau nak jalan-jalan di pulau, bisa naik sepeda atau Honda. Honda maksudnya sepeda motor. Kalau orang di sini bilang motor tuh maksudnya motor laut. Perahu mesin buat transportasi antar laut. Paham awak sekarang? Kepulauan Anambas itu punya 255 pulau. Banyaknya. Saya tinggal di Tarempa, Pulau Siantan. Inilah kota kami. Kecil aja. Tak ada gedung-gedung tinggi macam di kota besar. Tapi alhamdulillah, yang kami perlu ada semua. Taulah macam mana tinggal di pulau. Siang-siang macam ni, matahari rasanya ada 9. Panas betul. Buat kami lah biasa. Panas inilah yang buat pulau kami ini nampak cantik betul dipandang. Pemandangan macam ni lah biasa kami tengok. Ya, nama juga anak pulau.
Sambil nunggu buka puasa, abang semangat betul ajak saya nengok yang elok-elok. Jadilah kami ke air terjun Temburun. Dekat saja, karena memang tak ada yang jauh di pulau kecil kami ini. Ini air terjun paling megah di Kepulauan Anambas. Tinggi betul dan bertingkat-tingkat sampai ke bawah. Tapi yang buat takjub, dari pucuk kami berdiri ini nampak langsung birunya laut dan pulau-pulau di Anambas. Ada yang kasih julukan Kepulauan Anambas itu jadi kepulauan tropis terbaik di Asia. Awaklah lihat, pasti awak setuju ya. Seronok betul kami jadi orang Anambas. Main ke sini lama-lama bisa lupa waktu. Yuklah, kami nak beli makanan untuk buka puasa nanti. Ada banyak kuliner khas di sini. Kebanyakan tak ada di tempat lain. Abang ni pengen betul makan laksa. Laksa itu minyak Anambas. Dibuat dari sagu, bukan tepung terigu macam mie kebanyakan. Ibu-ibu di sini pasti pandai buat laksa. Sebab lah jadi makanan sehari-hari kami. Bukan di daerah timur aja yang nak makan sagu. Kami pun. Laksa ini diambil dari bahasa Sangsekerta, yang artinya banyak. Makanan ini perpaduan dua budaya, yakni Tiongkok dan Melayu. Yang buat istimewa rasanya dari kuahnya ini, gurihnya dari ikan simbok. Orang lain sebutnya ikan tongkol. Ikan kesukaan kami nih, hehehe. Dihaluskan dan dicampurkan dengan rempah-rempah. Rempah ini selalu ada di kuliner kami. Selera khas Melayu. Alhamdulillah, buka puasa pakai laksa memang paling sedap. Buka puasa yang sempurna. Nikmat Allah mana lagi yang tak kita kudustakan. Sebagian besar orang Anambas nih hidup dari laut. Laut kami luas betul dan memisahkan antara pulau di Anambas. Saudara-saudara dari pulau lain pasti keterempah kalau nak belanja keperluan sehari-hari. Dermaga pasti penuh dengan pompong laut. Selain beli keperluan sehari-hari, nelayan pun setor hasil tangkap ke pasar ikan di sini. 10.000 satu tumpuk, 10.000 satu tumpuk, 10.000 ya. 10.000 ya. Masalah yang 15. Pagi jam 6, lah ramai. Macam-macam hasil laut ada. Nak ikan apa? Awak cari sini pasti ada.
dari yang kecil sampai yang besar, lengkap. Yang pasti, ikan yang dijual di sini semua segar. Langsung dari laut yang kami punya. Taklah mati berkali-kali. Biasa kami sebut mati berkali-kali buat ikan yang tak segar lagi. Sebagai anak pulau, nangkap ikan tuh lah jadi kepandaian. Dari kecil, mancing tuh lah jadi keseharian. Bukan anak pulau kalau tak pandai cari ikan. Mancing pun tak mesti ke tengah laut. Dari pinggir-pinggir laut dekat rumah macam ni pun bisa. Ikan kami melimpah. Mancing malam ni kami sebut mengail tamban. Kalau lah masuk musim utara macam ni, ikan tamban muncul di pinggir laut, terutama daerah-daerah yang dangkal. Warga dari kecil sampai yang besar berjajar di pinggir laut mengail tamban. Bukan cuma nak buat makan aja, tapi mengail tamban ni sedap betul. Kalau saya lebih suka cari ikan pakai jongkong. Jongkong tuh perahu kecil tak pakai mesin. Biasa nelayan tradisional pakai ini buat melaut. Tak bisa jauh memang, dekat-dekat pulau saja. Biarpun puasa, kerja tak boleh malas. Panas laut ni lah biasa buat kami. Berkah yang harus disyukuri. Bersyukur tinggal diberi laut yang kaya. Mancing kami ini agak beda sikit. Kepala kami ini kami benamkan di laut, biar nampak jelas ikan-ikan tuh di dalam air, ada atau tidak. Kalau ada kelompok ikan di sini, barulah kami turunkan kail. Teknik macam ni, badan harus seimbang. Kalau tak pandai, bisa-bisa jongkong ni terbalik. Kalau saya ni lah pandai, hahaha. Hasil mancing pakai jongkong biasanya untuk konsumsi sendiri. Kalau hasil berlebih, barulah kami jual. Kekayaan laut kami ini tak terbilang lagi. Dari ikan murah sampai yang mahal kami punya. Awak tahu ini ikan apa? Namanya ikan Napoleon. Kami sebutnya ikan ketipas. Napoleon itu jenis ikan karang yang paling besar dari keluarga ikan karang yang warna dadanya terang. Tak perlu nyelam ke dalam laut kalau nak tengok ikan ni. Di kampung saya, ikan ni dibudidayakan sama nelayan setempat. Jumlahnya banyak betul. Salah satu desa terbesar budidaya ikan Napoleon di Anambas ini, Desa Ersena. Ikan-ikan Napoleon dibesarkan di kolam-kolam keramba. Napoleon yang umurnya belum setahun, makanannya cuma daging kepiting yang dihaluskan saja. Tapi, kalaulah besar, gampang makannya. Ikan kecil-kecil atau ikan teri pun dia mau. Napoleon yang sudah berumur 5-6 tahun udah siap dipanen. Tahun 90-an,
masa jayanya ikan nih. Harga jualnya fantastis, sampai $180 Singapura per kilonya. Tak heran banyak nelayan nak budidaya ikan nih. Sekarang harganya lah merosot drastis. Tapi tak apa, Kerambani berpotensi jadi tempat wisata. Sebab nih, saya jamin tak ada di tempat lain. Ini permainan tradisional Melayu yang menyatukan kami. Tua, muda, semua suka kalau main gasing. Kadang-kala bisa lupa waktu. Hehehe. Hampir semua warga Kepulauan Anambas ni suka main gasing. Itu kenapa kami tetap pertahankan permainan ni sampai sekarang. Mainnya tak sendiri, harus berkelompok. Makanya kalaulah main gasing ni seru betul. Kadang pun sampai pecah gasing tu kami adu. Gasing kami ini terbuat dari kayu. Kayunya tak sembarang kayu, harus kayu yang keras. Biasanya kami pakai kayu pelawan atau kayu asam jawa. Kayu ini keras betul, supaya gasingnya pun kuat nanti. Kawan saya, Andi ini lah pandai bikin gasing. Keahlian buat gasing diturunkan dari bapaknya. Mainan gasing ini memanglah salah satu permainan tertua di dunia. Jadi, lah ada dari zaman dulu. Sebelum Belanda masuk ke Anambas nih, gasing ini lah dimainkan sama orang tua-tua kita. Kalau dulu buatnya masih manual, sekarang lah dibantu pakai mesin, biar cepat. Pertama-tama, kayu bongkahan tadi diserut sampai bulat. Ini memang bentuk gasing khas kami. Kalaulah berbentuk gasing, di bagian bawah untuk putarannya ditanam jarum. Fungsinya supaya gasing ini bila berputar bisa tahan lama. Tak mudah pasangnya, kalau tak pas bagian poros tengahnya, gasing tak bagus nantinya bila berputar. Buat gasing pun tak cukup satu, sebab gasing tu ada macam jenisnya. Ini sedikit cerita tentang kampung saya di Kepulauan Anambas. Surga di ujung Indonesia. Tanah tumpah darah saya milik kita semua. Saya bangga lahir dan besar di sini. Saya bangga jadi orang Indonesia. Indonesia bagus.